Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Olivia dengan NIM 2112-2005. Di sini saya akan mendemokan hasil penelitian saya, yang dimana di sini saya menganalisis sentimen ulasan pemain game Hayday menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier dan SVM. Nah, di sini untuk tahapannya sendiri yaitu pertama saya akan melakukan pengumpulan data menggunakan Google Play Scraping, menggunakan teknik scraping. Kemudian setelah data berhasil dikumpulkan akan dilakukan pelabelan menggunakan rating. Setelah selesai dilakukan pelabelan, selanjutnya akan dilakukan preprocessing terhadap data tersebut. Nah, setelah data di preprocessing, kemudian akan lanjut ke pembobotan menggunakan TF-IDF. Setelah itu, data akan dibagi menjadi data latih dan data uji yang selanjutnya akan diimplementasikan menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier dan SVM. Nah, yang selanjutnya akan dibangun model tersebut dan eh, model tersebut akan dievaluasi seperti itu. Kita langsung saja. Di sini kita sudah menginstalkan library yang dibutuhkan. Kita langsung run. Di sini, semua library yang dibutuhkan telah berhasil di-download ya. Nah, kemudian kita mengimportkan Pandas SPD, import NumPy SNP, dan import Ray. Nah, setelah itu, sekarang kita menggunakan library Google Play Scraper-nya. Sini. Nah, di sini kita, saya dari Com Supercell Hayday ini, saya mengambil dari ulasan yang ada di Play Store. Jadi ini link link game Hayday yang ada di Play Store. Kemudian bahasanya Indonesia dan saya mengambil ulasan dari yang terbaru. Saya mengambil 3.000 data dan saya mengambil semua rating. Nah, di sini skornya itu semua. Jadi rating 1, 2, 3, 4, 5 semua saya ambil. Seperti itu. Kita langsung run. Nah, sudah berhasil. Jadi di sini kita akan menampilkan Google hasil scraping datanya. Nah, ini sudah tampil di sini. Nah, di sini LandDF ini kita akan melihat, tadi kan kita 3.000 ya, kita lihat apakah data yang kita ambil itu berhasil dia terambil dari benar. Benar, data di sini berhasil terambil 3.000. Nah, dari beberapa atribut ini, kita filter lagi yaitu menjadi username, score, ad, dan konten. Nah, di sini telah filter, terus kita urutkan lagi. Karena di sini penelitian saya hanya akan menggunakan rating dan ulasan saja, jadi saya memfilternya lagi hanya mengambil eh, atribut skor dan konten. Nah, di sini telah terambil. Kemudian di sini saya akan mengubah namanya. Yang tadinya skor saya ubah menjadi rating dan yang tadinya konten saya akan ubah menjadi komentar. Nah, ini hasilnya. Setelah itu eh, kita lihat. Nah, di sini ada 3.000 data dan dua-dua ini yaitu jumlah kolomnya. Oke, selanjutnya masuk ke tahap pelabelan. Nah, di sini sudah ada fungsi yang di mana jika rating kurang dari 3 yaitu negatif, dan jika elite rating sama dengan 3 itu netral, dan jika rating lebih dari 3 itu positif. Di sini saya mengambil dari eh, kolom rating dan akan diterapkan kolom baru yaitu dengan nama label. Kita langsung run saja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita melihat masing-masing data dari setiap rating jumlahnya. Kayak negatif ada berapa, positif ada berapa, netral ada berapa. Nah, di sini terdapat label positif 1.892, negatif 834, dan netralnya ada 274. Nah, karena di sini saya hanya akan menggunakan untuk analisis penelitian saya, saya hanya akan menggunakan label yang mengandung
sentimen positif dan negatif, jadi saya akan menghilangkan label yang mengandung sentimen netral. Sini saya langsung jalankan saja. Nah, jadi di sini sudah hilang. Sekarang kita melihat distribusinya dalam bentuk donat. Sini kita lihat. Oh, ada error ternyata. Oh, karena eh, saya belum mendefinisikan PLT-nya. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah menginstal dulu library yang dibutuhkan. Kita run. Dan ini dia hasilnya. Di mana setelah netral dihapus, jadi hanya tersisa 2.726 data, yang dimana terdapat positif 69,4% dan negatif 30,6%. Nah, di sini positif itu ada 1.892 dan negatif 830. Setelah itu kita akan menyimpan hasil dataset yang telah berhasil kita scraping tadi dan sudah kita labeli ke CSV. Di sini sudah ada, di sini kita download dulu. Kita download. Oke, data sudah berhasil terdownload. Nah, sekarang kita tampilkan lagi data tersebut. Oke, sudah tampil. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui info dari dataset yang saya miliki. Nah, di sini untuk rating itu tipe datanya yaitu integer. Nah, jadi di sini kita ubah dulu. Kan di sini komentar dan label objek. Jadi kita ubah rating agar menjadi objek juga. Di sini kita ubah. Nah, sudah berubah. Terus sekarang saya ingin mengetahui apakah ada data yang kosong di dataset saya. Ternyata tidak ada. Sekarang juga saya ingin mengetahui apakah ada data yang duplikat pada dataset saya. Ternyata ada 317 data. Kita langsung hilangkan saja. Oke, kita lihat lagi. Sudah nol. Terus sekarang eh, saya ingin mengetahui lebih detailnya dari data saya, MyDF Describe. Nah, di sini terdapat bahwa ada 2.409 data dengan data yang paling banyak yaitu di sini kata lumayan, labelnya positif, dan di sini unik dua label ini karena dia positif dan negatif itu. Selanjutnya di sini saya akan mengubah katanya yang tadinya saya menggunakan MyDF, saya ingin mengubah menjadi DF agar mudah. Nah, setelah selesai ini, selanjutnya saya akan masuk ke tahap preprocessing. Pada tahap preprocessing ini, saya akan melakukan pembersihan data. Seperti di sini kan masih ada data yang mengandung kalimat-kalimat, ada emoticonnya. Nah, di sini saya akan bersihkan. Jadi, kalimat yang mengandung emoticon itu akan dihilangkan. Jadi, kita langsung run saja di sini. Setelah kan, kita tampilkan lagi. Nah, sini datanya sudah bersih, sudah tidak ada data yang mengandung emoticon. Ingin melihat lagi, sekarang jumlah data kita ada berapa? Oke, sekarang jumlah data kita ada 2.074. Selanjutnya saya masuk ke tahap preprocessing cleaning, di mana di sini saya akan membersihkan data, akan mengubah kalimat yang tadinya besar, mengandung abjad menjadi huruf kecil seperti itu. Terus juga saya akan mengganti karakter non alfabet menjadi spasi, mengganti beberapa spasi dengan satu spasi. Nah, di sini saya mengambil dari kolom komentar dan akan saya terapkan pada kolom cleaning. Kita langsung run saja. Di sini sudah terlihat yang tadinya offline-nya besar jadi kecil, tidak juga jadi kecil. Nah, di sini tadinya ada koma, di sini komanya hilang. Tahap selanjutnya yaitu normalisasi, di mana di sini akan mengubah kata-kata sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Jadi di mana kalau nanti terdapat
kata-kata seperti yang kalimat awal kata awalnya ga itu akan diubah menjadi tidak. Yang tadinya cuma TP doang akan diubah menjadi tapi. Itu kita langsung run saja di sini. Pada baris yang tiga-tiga ini di sini kan dia TP. Nah, ini sudah berubah menjadi tapi. Selanjutnya yaitu tahap tokenizing, yang dimana di sini memecah kalimat menjadi beberapa bagian kata. Install dulu library yang dibutuhkan. Di sini telah berhasil mendownload library yang dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke prosesnya. Di sini kita sudah ada tokenizing dengan tokens dan library NLTK tokenize, Word tokenize. Kemudian di sini saya mengambil dari kolom normalisasi dan akan diterapkan dengan nama token. Di sini sudah terlihat hasilnya sudah di satu-satu bagian kecil. Selanjutnya kita ke stop word. Stop word di sini yaitu untuk menghilangkan kata-kata yang tidak penting menggunakan library stop. Jadi kita langsung run saja. Nah, nanti kata-kata yang mengandung kata yang, untuk, pada, ke itu akan dihilangkan. Kita langsung masuk ke prosesnya saja. Sudah berhasil di-run. Ini ada kata tidak, ini sudah dihilangkan menjadi hanya membosankan saja. Nah, ini ada kenapa tidak bisa ini dihilangkan, yang akhirnya pada stopper ini hanya izin pakai akun. Selanjutnya, tahapan terakhir di preprocessing ini yaitu tahapan stemming, di mana pada proses ini yaitu menyederhanakan kata-kata dengan menghilangkan imbuhannya dan menjadikan kata dasar. Langsung run saja. Nah, ya sudah selesai. Ya, pada stop semuanya itu menyenangkan, ini sudah berubah menjadi senang. Terus di sini juga peluasan ini sudah berubah menjadi luas. Setelah selesai tahap reprocessing ini, selanjutnya kita akan masuk ke tahap TF-IDF. Pada TF-IDF ini kita akan melakukan pembuatan kata-kata. Imporkan dulu library yang dibutuhkan yaitu TF-IDF Factorizer. Ini dilakukan untuk semua dokumen dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menghitung kata-kata yang kerap muncul pada dokumen tersebut. Nah, semakin sering kata tersebut muncul, semakin tinggi nilai bobot atau nilai term tersebut. Tahapannya yaitu di sini pertama dia akan menginisialisasi TF-IDF-nya terlebih dahulu, mengambil dari kolom stemming, kemudian akan mengubah kumpulan dokumen menjadi matriks menggunakan fitur TF-IDF, terus mengambil fiturnya, kata-katanya, kemudian akan menghitung rata-rata, membuat data frame, kemudian mengurutkan data frame-nya, menambahkan kolom rank. Nah, di sini saya akan menampilkan 10 rank tertinggi. Di sini kata game yang paling banyak sering muncul, kemudian disusul oleh bagus, yang ketiga seru, yang keempat main, yang kelimanya, keenam sangat, ketujuh suka, kedelapan banget, kesembilan lama, ke-10 itu masuk. Di sini yang paling banyak sering muncul yaitu game dengan skornya yaitu 0,055. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu setelah pembobotan kita membagi datanya untuk data latih dan data uji. Nah, di sini kita melihat dulu data kita ada berapa, yaitu ada 2074 data. Saya mau imporkan dulu library yang dibutuhkan yaitu Ryan Test Split untuk membagi data dan Confusion Matrix untuk evaluasi modelnya. Langsung run saja. Nah, di sini saya telah memisahkan fitur TF-IDF dan labelnya dari sentimen, di mana pada X itu menggunakan TF-IDF matrix dan Y yaitu diambil dari kolom label. Selanjutnya, membagi data menjadi data latih dan data uji. Di sini saya pembagiannya yaitu 80% dan banding 20%. Kita langsung jalankan saja. Setelah selesai membagi data, selanjutnya yaitu melakukan implementasi modelnya. Di sini saya akan menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier dan SVM. Di sini kita mengimportkan dulu algoritmanya itu multinomial Naive Bayes, kemudian inisialisasi modelnya yaitu Naive Bayes Classifier, melatih model, dan memprediksi. Setelah selesai, kita langsung evaluasi model tersebut. Nah, di sini dari hasil evaluasinya dapat dilihat bahwa akurasinya yaitu 0,81
sekian. Dengan klasifikasi reportnya yaitu untuk negatif 0,7, precisionnya 0,71, recall 0,65, F1 skornya 0,88, dan supportnya itu 126 data. Kemudian untuk positif ada 0,85 untuk precisionnya, recallnya 0,89, dan F1 skornya 0,87. Sekarang kita melihat hasil dari algoritma SVM. Di sini saya langsung menginisialisasikan modelnya, melatih model SVM-nya, dan prediksinya. Di sini saya menggunakan Karner linear. Setelah selesai, kita langsung melakukan evaluasi model SVM tersebut. Nah, dari hasil klasifikasi dengan SVM-nya ini, dapat dilihat bahwa nilai akurasinya itu hanya 0,79 sekian. Jadi, hasil SVM ternyata lebih rendah dibandingkan dengan naive Bayes classifier. Jadi untuk analisis sentimen saya, algoritma naive Bayes classifier itu lebih unggul dengan akurasinya 0,81. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan menampilkan conversion matrix-nya. Nah, di sini dapat dilihat hasil conversion matrix-nya menggunakan naive Bayes dan yang ini menggunakan SVM. Tahapan terakhir adalah visualisasi menggunakan word cloud, di mana kita akan memvisualisasikan hasil yang kata-kata yang banyak muncul. Seperti itu. Mari kita langsung run saja. Nah, dan di sini dapat dilihat bahwa paling besar yaitu game. Main, kemudiannya terus masuk, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, hasil demo yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.